berapa jauh. Kalau klaster lain itu tiap orang dicek, catat kemajuannya. Saya di klaster ini, seperti saya jelaskan sebelumnya, saya anggap kalian sudah dewasa ya. Sudah di semester 4. Konsekuensi ada di setiap bagaimana kalian menyikapi mata kuliah ini ya. Seperti anak SD itu saya cek satu itu ya. Serahkan kepada tanggung jawab kalian sendiri sebagai siswa ya. Kalau progresnya rendah, tiap permintaan tugas juga kuantitasnya rendah, konsekuensinya di akhir semester adalah nilainya kecil, rendah, bahkan kemungkinan tidak lulus ya. Kalau saya tempatkan diri saya pada posisi kalian, ya, situasi pandemik sudah menyebabkan kita kuliah seperti ini ya, tidak berjalan efektif. Nah, ini merupakan hal baru dan kita hadapi gitu ya. Kalau itu sampai kalian tidak lulus nanti gitu ya, kesalahan itu jangan nilai keluar gitu ya. Nah, keluar kok saya dapat nilai D, kok saya dapat nilai E gitu misalnya. Sampai terjadi ya. Kalaupun saya tidak koreksi, cek satu persatu, serahkan kepada komitmennya untuk ya seperti apa. Baik, evaluasi pada evaluasi 3 juga sudah kan ya. Nah, kalian mengacu pada baik tersebut apa-apa yang harus dikerjakan ya. Pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan saja yang mesti dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan, teknik presentasinya sampai pada tahap seperti apa ya, sangat berpengaruh. Ini sudah saya jelaskan, hanya ada 2 rubrik. Yang pertama itu bobotnya 80%. Yang kedua skematik desain itu 20%. Oh sekali beda. Karena memang ribet kalian merumuskan konsep. Ada beberapa hal yang harus kalian kaji ya untuk mendapatkan output dari pendekatan perancangan. Kedua, output untuk mendapatkan area desain. Konsep desain. Di rubrik yang kedua, skematik desain itu kalian mengeksplorasi konsep itu ke dalam bentuk tangan dalam bentuk sketsa grafis ya, segrafis ya. Sifatnya hanya terjemahkan konsep ke dalam sketsa-sketsa grafis ya, bobotnya ya. Konsep yang kalian rumuskan sebelumnya dalam bentuk tekstual atau sketsa grafis yang belum ya, skematik ini mesti diterjemahkan dalam bentuk terukur, minimal berskala ya. Sampaikan pada hari ini bisa diskusi apa saja yang ingin mengerjakan
tahap skematik desain ini. Silahkan siapa yang ya. Sambil menunggu saya akan videonya di on kan ya. Sama seperti tadi ya. Jadi saya mau buat dokumentasi. Dan belum kelihatan ya. Persea, Isna Yoga. Sinyalnya tidak bagus. Bayu Nugraha. Juga Josea. Siapa mau mulai? Silakan saja kita diskusikan di sini ya. Misalnya mentok di saya, barangkali ada temannya yang punya pemikiran lebih bagus ya. Silakan kita diskusi saja. Mungkin ketika mengerjakan tugas mesti ada hal-hal yang membuat bingung ya. Sampaikan sekarang ya. Saya berikan waktu dulu untuk berpikir ya. Menunggu kalian mau menanyakan, saya tampilkan dulu contoh-contoh presentasi share ini tugas-tugas semester sebelumnya ya. Bisa terlihat ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Paling tidak ya, kalian kan pada tahap skematik desain ini, saya bicara di skematik desain ya. Yang di rubrik pertama itu yang menghasilkan kriteria, konsep, fakta dan datanya apa, goalnya seperti apa, isunya seperti apa, value-nya bagaimana ya. Itu mudah-mudahan harapan saya ya. Nah itu ada kuliah pengantarnya dan kalian juga saya sudah minta rekamannya gitu. Dan kalian sudah pahami di sana gitu ya. Cermati dari berapa atau di kuliah MPP juga ya. Kan kriteria itu kan kalau ya, fakta dan data seperti apa dan isu dari kondisi itu bagaimana. Di isu itu kalian membuat tujuan, goalnya ya. Goal, kalian punya pendekatan perancangan, kalian punya value-nya, sisi arsiteknya, dan kriteria.
Selanjutnya konsep desain, dan sehingga saya lebih kepada skematik desain dalam bentuk grafisnya, ya. Ini adalah contoh-contoh kakak kelas kalian, pun contoh ini tidak konteksnya resort gitu ya. Yang saya ingin tampilkan adalah teknik presentasi untuk gagasan finalnya, ya. Pun idealnya perjalanan gagasan awal dan perkembangannya sampai diputuskan gagasan pilih, itu idealnya presentasinya seperti ini, gitu ya. Jadi kalau katanya adalah waktu dan juga ada mata kuliah lain yang membutuhkan itu, paling tidak gitu ya, minimal gagasan akhir sudah di fix terpilih. Contohnya seperti ini, ya. Ini out ya, lengkap dengan ukuran-ukuran, lengkap dengan kasih simbol kasih, ya. Simbol itu berkaitan dengan furniture, berkaitan dengan material konstruksi, ya, tembok, beton dan sebagainya. Gambarkan perpetakan lantai, ya, pola ya lantai. Sedangkan notasi itu terkait dengan tekstual yang memberikan penjelasan. So, ukuran-ukuran, ya, stripnya. Di sini bisa terlihat, ya, ada perdu warna hijau, ada petak-petak pin atau keramik dan warna tertentu. Gambarnya kecil, barangkali simbol tembok batu batanya tidak terlihat. Wood diberi warna hijau, kemudian pigmentnya diberi. Ya tentu kalau bisa ya tetap gambar arsitekturalnya yang jol. Dengan pilihan warna furniturnya itu nanti mengamburkan, terlalu ramai, malah gambar arsitekturnya jadi kurang menonjol. Ya ini layout, ya. Prinsip adalah utara ke arah atas, itu prinsip, ya. Adalah contoh berikutnya, saya lihat, ya. Nah, ini. Gambar denah, ya, tanpa dibatasi oleh batas lahan, ya. Aturannya untuk denah adalah masuk ke bangunan itu berhadapan dengan yang gambar atau si pengamat, ya. Pastinya diputar ke arah ke kiri, ya, rotate 90 derajat ke kiri. Bawah, ya, terasnya di bawah, jadi menghadap ke pengamat, ya. Denah, ya, kita sudah bisa dilihat, ya, itu simbol tembok batu batanya ada, tonnya ini tertinggal, dia tidak kerjakan. Kloset, simbol bak, simbol stafel, ya, kursi set, sebagainya. Atap, ya, atap itu, ya, petakan lantainya itu denah, ya. Contoh gambar tampak
ekspresi material ya, batu alam pada dindingnya, ukiran pada dinding. Yang kayu baca ya, oh tiang kayu disanggah oleh pasangan tap kaca, simbolik kaca ya. Yang suasana skala manusia, oh ya, oh gambar seperti ini gitu ya. Atapnya alang-alang ya. Itu bisa dibedakan dengan ini ya. Atap sirap, atap kayu ya, atap alang-alang. Akan cara menggambar. Dan ada railing kayu, kelihatan kayu vertikal, ada bisa terbaca kesannya. Gambar denah ya, bangunan gambar tampak ini. Dilengkapi adalah pola lantai ya. Lantai belum dilengkapi, kemudian di terasnya itu sekaligus jadi full decknya juga api ya. Decknya itu dari kayu, cerminkan itu ya. Bisa di atas view ada bicara atas dan bawah. Jelas teras room itu adalah untuk mengakses view ya. Jendela, pintu dari kaca, bednya juga perletakan kepala juga di belakang, ke belakang itu ya, letakkan robe ya. Itu memang adalah sisi yang tidak yang menarik ya. Pada umumnya bisa dilihat ini, menurut saya pada umumnya masuk dari sini adalah sirkulasi tapak, kemudian masuk dari belakang, temunya memang toilet dulu ya. Dan balkon atau teras, baik untuk standar maupun suite room, cara akses visual untuk view. Ketika bersantai di tempat tidur atau sofa, ini ada sofa di depannya, bed itu ada sofa, betul-betul dia bisa menikmati view rancangan yang bisa ditangkap dari gambar denah ini. Sini walaupun aksesnya bukan dari belakang, sangat kontekstual dengan karakter site masing-masing ya. Saya jelaskan tadi ada secara umum, misalnya aksesnya dari arah yang berlawanan view ya. Sini aksesnya, itu urutannya. Contoh gambar dengan simbol si gambar teknik, gambar potongan. Nah, contoh gambar denah, presentasi gambar denah ya. Contoh gambar potongan. Sini paling banyak aplikasi dari simbol dan notasi gambar teknik.
dan sistem struktur atau konstruksinya. Ya. Minggu sebelumnya saya sempat singgung ya. Jadi walaupun dalam konteks yang berbeda dengan sketsa, tapi di dasarnya yang kemarin saya sampaikan, itu efektivitas penggunaan lahan ya, batas memang ya. Di sana memang persoalannya ya, soal kenapa diberikan lahan yang efektif ya supaya kalian juga bisa tidak merancang secara efektif lahan gitu ya. Sempat saya singgung kemarin. Kalau ini saya analog 2 unit suite room, ini yang satu dari arah sini dia terlihat satu lantai. Arah belakang dia terlihat 2 lantai. Yang satu ini unit yang lagi satu. Unit ini kalau dia duduk misalnya saya anggap di sini misalnya balkonnya dia itu atap ini akan menghalangi dia kalau tepat ada di depan balkonnya, akses view yang ada di sebelah kanan ya. Saya maksud supaya atap ini tidak terlalu fatal menutupi akses view ke arah ini. Diturunkan, kebetulan dia kan kemiringan side-nya seperti ini, tinggal digali saja lebih dalam. Level bangunan ini lebih turun dan level bangunan ini diangkat, diuruk. Win-win solutionnya adalah ini naik, turunkan. Nah, kondisi tapak miring itu sangat kontekstual dengan seperti itu ya. Yang di kemiringan lebih rendah ya digali saja lagi sedikit, ketinggian ya diuruk saja lagi sedikit. Ketika room yang ini duduk di teras ini atau di balkon ini tidak terhalang oleh atap ini, pun konteksnya berbeda bicarakan, tapi di dasarnya adalah seperti itu ya. Kan dia villa yang satu unit ini, yang menampung satu keluarga, makanya dia roomnya 2. Secara umum di tugas ini yang kita minta kan hanya satu unit. Tadi saya jelaskan kalau ada yang membuat 2 tipologi atau 3 tipologi ya silahkan dipilih saja yang explore gitu. Gagasan ini harus ada karena nanti pada saat membuat gambar layout, nah ini kan harus juga muncul. Barangkali yang diunggulkan itu yang kalian proses schematic desainnya, gambar side plan ya. Karena ini kertasnya tembus pandang, jadi dia bayang-bayang di bawahnya ya. Kekurangannya di sini adalah bayangannya kurang kontras ya. Ada tanah kontras, kemudian terang bidang atap ini untuk menunjukkan dia arah sinar datang, kontras ya.
adalah sinar datang dari kanan, ya yang ini dibuka gradasinya lebih kontras istilahnya. Kesan tiga dimensinya, kesan atap limasnya itu bisa diperoleh gitu ya. Bayangan kita akan kesan tiga dimensinya. Contoh presentasi perspektifnya. Seperti ini. Bisa kalian lebih bagus daripada ini. Alang-alang ini kan masih bisa diusir garis-garis. Kalian di struktur semester awal. Ya. Contoh ini sudah pernah saya tampilkan. Perspektif interior. Bisa cermati ya, ada berapa karakteristik, ada berapa ekspresi material ini ya. Batu bata yang tidak diplester, expose ya. Ini potongan batang kayu ya. Kali atau batu alam ya. Kayu, konstruksi atap expose. Kuda batang ini perspektif dari restoran. Umumnya seperti lumbung ya. Lihat ini ke sini, atapnya interiornya ini seperti ini gitu. Garis-garis pasangan material alang-alangnya ini terlihat expose dia ya, si tusuknya. Betul-betul tampilkan ya, ada kelambu transparan ya, kan kelambu transparan. Kayu saja di sini, barangkali si garis-garis yang menunjuk isinya, pola pasangannya. Bisa dilihat TV ini agak menghalang ya. Tidak teksnya di sini apa di sini baik gitu ya. Kalau di balik tembok ini adalah berarti si gitu. Kalau justru di sini tidak baik view-nya ya sudah benar dia gitu ya. Jendela besar dan pintu. Contoh presentasi ya. Yang terlupakan tadi ya, tahap skematik desain ya, untuk menunjukkan korelasi kriteria atau konsep desain yang kalian rumuskan, tapi dengan narasi ya. Si narasi di sampingnya ini kan terjemahan dari
kriteria atau konsep desain pada sketsa grafis ini gitu. Misalnya salah satu kriteria kalian itu adalah kan room yang hangat, yang alami gitu misalnya. Konsepnya salah satu ya ini, satu dinding sebagai backgroundnya double bed ini beri sharing kayu. Dia kriteria atau konsep desain dengan terjemahannya pada sketsa grafis atau skematik desain. Sebetulnya banyak teks di terjemahan atau konsep desain pada sketsa grafis ini. Sanvina pun di gagasan tahapan-tahapan sebelumnya diisi. Yang paling lengkap adalah Sanvina. Contoh satu spot atau pojok setnya yang alam dengan batu alam, sebagian lantainya kerikil, depannya blok, di depan kloset itu ada dinding kaca sampai di plafon. Tidak dinding transparan ini. Usaha memberikan garis sekali di sini. Bambu, sampel, kemudian ini oleh itu dulu contoh presentasi untuk membekali kalian paling tidak seperti itu hasil akhir yang harus saya siapkan, saya selesaikan dan nanti pada tanggal 3 Mei. Nah, kalau sudah seperti presentasi yang saya tadi, kesan pertama dari desain klaster lain yang akan menilai kalian sudah membantu penggunaan nilai sendiri. Itu perspektif juga pegang peranan ya, samping rendering gelap terang, pewarnaan, variasi dimensi garis, gambar-gambar sana gitu ya. Gambar penunjang suasana juga tidak bisa dianggap remeh gitu ya. Kalau ini resort berarti usianya pakaian casual dan formal seperti kita di kantor, pakaian yang santai yang memang dia menunjukkan ada di tempat wisata, itu juga pegang peranan untuk rohnya sketsa gitu. Sketsa termasuk juga pilihan pohon-pohon
Oke, itu dulu ya. Kali sudah ada yang siap untuk diskusi ya, silahkan ya. Saya anggap yang ringan ya, presentasi ya. Presentasi yang memang bertanya terkait dengan substansi rancangan, desain gitu ya. Silahkan gitu ya. Saya ingin bertanya, Pak. Ya siapa nih? Pande, Pak. Ya, silahkan ya. Tadi kan Bapak menampilkan gambar-gambar denah, potongan tampak yang terukur, Pak, terskala seperti itu. Itu dulu apakah kita kerjakan pada tahap evaluasi 3 ini atau evaluasi 4-nya, Pak? Evaluasi 3. Tapi gagasan yang sudah fix ketika sebagai rancang, sebagai arsitek, kalian kan sudah akan sketsa berikut ini adalah sketsa akhir dari penyempurnaan sketsa saya yang sebelumnya. Berarti dibuatlah lebih berskala. Ini bisa terukur. Saya sudah jelaskan sebelumnya. Kalau terukur, di tahap 4, kalian lebih ringan gitu ya. Nah, metrik ya. Harapan saya sih karena ini akan dievaluasi oleh dosen klaster lain, siapa tahu dia lebih mengharapkan itu terukur gitu loh deh. Kalau saja evaluasi 3 ini saya yang menilai, ini skematik itu ya sesuai dengan direferensi, sebetulnya juga yang diutamakan adalah berskala. Itu berskala itu patokannya tubuh manusia atau perabotan-perabotan yang sudah secara umum orang paham dimensinya, besarannya berapa. Jadi itu dipakai pembanding-pembanding dan kelipatannya pembanding. Kalau dalam sketsa itu ada seperti tadi, perspektif di ruang tidur ada parket kayu. Parket kayu, oh kita bandingkan dengan kusen, oh berarti dia lebarnya 12, lebarnya 15. Dia ada berapa deretan papan kayu gitu. Itu berskala. Atau barangkali ubin keramiknya. Ubin keramik 20 kali 20, apa 30 kali 30, apa 60 kali 60. Itu tentu ada penunjuk skala atau pembanding-pembanding yang orang bisa paham, oh ini lantainya keramik ukuran sekian, kelipatan sekian, lebar room ini, oh room ini dimensinya terbaca entah 3 meter, setengah meter, atau 4 meter. Misalnya, oh kalau kalian merancangnya dengan keramik 60-60, oh ini baru dibaca marmer 60 kali 60 ini. Dilihat, oh 5 deretannya, berarti 5 kali 60, oh 3 meter kurang lebih dimensi roomnya. Saya sebetulnya di skematik ini berskala oke gitu. Kalian akan dievaluasi oleh dosen lain. Kalau siapa tahu dia lebih menuntut metriknya secara terukur. Saran saya lebih baik langsung saja terukur. Nah, agak berat sekarang, tapi di evaluasi 4 kalian tinggal tidak lagi berpikir, langsung saja menyempurnakan hasil di ya, saya kira itu pandai. Baik, Pak. Terima kasih. Ya,
Ya, yang lain silakan deh. Pak, saya ingin bertanya Pak. Tadi ya, disebut Ya ya, Pak, silakan. tadi kan dalam gambar yang ada desain itu terdapat kriteria itu Pak. Apakah kami boleh menuliskan saja misalkan kriteria pencahayaan, baru kami mengisikan deskripsi yang tadi dicontoh itu kan kriterianya juga lagi kita gambar konsepnya itu Pak. Sedangkan kita sudah menggambarkan konsepnya itu di awal itu Pak, di kriteria desain itu Pak. Ya, oke ya. Jadi ya seperti itu saja. Toh konsep itu adalah ini apa yang diharapkan dari butir-butir kriteria. Langsung saja kriteria itu yang dipakai untuk narasinya pada skematik desain. Silahkan. Saya juga ingin bertanya lebih satu Pak. Untuk skematik desain ini kan kita membuat kayak 3 alternatif itu Pak. Apakah boleh di alternatif yang ketiga itu baru saya berikan finishing warna seperti itu Pak. Yang 1, 2 itu saya biasain aja gitu Pak. Tapi tetap berikan dengan kata-katanya Pak. Ya, silakan. Ya. Ketika Baik Pak. ya tentu itu sangat terkait dengan waktu yang ada kan gitu ya. Kalau terlalu asik semua di warna memang dikhawatirkan nanti yang habis waktunya malah tidak presentasinya paling miskin gitu misalnya ya. Jadi diutamakan yang hasil akhirnya. Jika ada sisa waktu ya misalnya di hasil akhir 6 warna gitu misalnya ya di prosesnya tuh ya 3 warna gitu. Itu misalnya. Kalau masih ada sisa waktu. Ya, ya saya toleransi di pesan final saja. Presentasi seperti tadi contohnya. Ya, benar. Baik Pak. Terima kasih Pak. Lainnya. Izin bertanya lagi Pak. Ya. Nah, pada skematik tampak ini, apakah kita untuk memperoleh tampak yang benar-benar fix itu memerlukan filosofi untuk melatar belakangi itu Pak? Atau kita ambil saja bentuk-bentuk umum resort-resort di Bali seperti itu Pak? Skematik tampak itu kan tampilan fisik bangunan gitu ya. Itu yang sangat lekat sebetulnya dengan pendekatan perancangan gitu ya. Sebetulnya di sini jangan berpikir ribet. Ribetnya itu begini. Ada pendekatan perancangan, ada kriteria, ada konsep. Di satu sisi resort itu desain tertentu gitu ya. Sebetulnya kalau kalian berpikir kajiannya itu betul korelasinya bagus gitu ya. Yang sebetulnya dijadikan acuan tuh hanya kriteria atau konsep. Karena bagaimana? Karena pendekatan arsitektur hijau itu sebetulnya sudah spiritnya atau rohnya itu sudah masuk ke kriteria. Ketika masuk ke kriteria, konsep yang dihasilkan juga sebetulnya tujuannya kan maju kepada kriteria yang disusun gitu. Anggaplah seperti tadi, kriterianya misalnya arsitektur hijau itu kan dekat dengan lingkungan gitu misalnya ya. Anggaplah sederhananya itu berwawasan lingkungan, dekatan perancangan hijau green arsitektur itu satunya misalnya dekat dengan lingkungan. Berarti kalian akan membuat konsep
seperti tadi, kalau interiornya ada batu alam, ada kayu-kayu, dindingnya kayu, entah lantainya kayu gitu ya. Satu pojok barangkali ada batu alam, sebagai itu kan kedekatan dengan alam. Sebetulnya dengan hanya acu kepada kriteria atau konsep, sebetulnya sudah memenuhi pendekatan rancangannya, sudah mendekati juga tujuan dari rancangan resort gitu ya. Benang merahnya kan dari sana deh, ya. Seperti pertanyaan pertama, tampilan bangunan itu ya ini ya memenuhi kriteria. Sebetulnya skematik desain itu kan menerjemahkan yang sesuai dengan kriteria gitu. Kalau saya ibaratkan pandai nih cari pacar ya, senang sekali dengan wanita rambutnya tebal dan ikal. Nah tentu yang diperhatikan adalah yang di PDKT itu kan yang sesuai dengan kriteria yang saya sebut tadi gitu. Itu juga ketika pandai merancang tampak hanya apa kriteria yang dipakai untuk bikin desainnya. Terjemahan kriteria atau konsep itu ya saya lalu menyebut kriteria atau konsep. Nah, konsep itu terjemahan dari desain. Skematik ini pun konsep yang lebih berskala, lebih terukur gitu sebetulnya ya. Kalau barangkali parsial tadinya, kriteria begini, konsepnya begini, itu kan masih parsial. Waktu skematik desain sekarang itu kan jadikan satu dengan perwujudan kriteria atau konsep-konsep yang lain. Nyatu dia, kalau yang tadi barangkali hanya dinding saja gitu misalnya. Sekarang kalau gambar tampak itu kan ada dinding samping, atap. Nah, sekarang bisa saja beberapa kriteria kreasikan di satu gambar tampak. Idealnya adalah kriteria atau konsep itu lagi satu contohnya misalnya ya green itu kan memanfaatkan pencahayaan alami salah satu ya. Berarti dengan jendela yang lebar itu pada gambar tampak, misalnya membuat gambar tampak jendela lebar bawah full sampai di langit-langit sudah memenuhi kriteria pencahayaan kami. Di satu sisi sebuah resort dia fungsinya untuk menikmati keindahan alam di sekitar resort. Saat itu juga menjadi akses visual ke view yang menarik tadi. Dari satu solusi desain itu bisa memenuhi beberapa kriteria desain. Akses visual gitu ya. Empat apa bisa seperti itu. Bisa dipahami Pandai? Bisa Pak. Kemudian Pak, saya ingin menanyakan lagi satu. Misalnya cottage kita itu menggunakan atap berupa limasan gitu Pak.
apakah masa-masa bangunan yang lain tuh harus seragam gitu Pak atau mirip-mirip sedikit agar tidak gado-gado ntar ini. Ya, pertanyaan bagus ya. Baiknya di satu resort itu istilah ekstrimnya ya gado-gado itu hari ya. Nah, Limasan itu kan masih naik, satuannya masih ada dengan limas yang panjang, limas yang puncaknya titiknya satu ya. Kalau persegi kan titiknya satu di puncaknya. Denahnya persegi panjang, mas dia ada bubungannya di atas. Kalau 1-2 ada yang atapnya pelana, ada yang atapnya datar, asal bangunan-bangunan utama itu capai kesatuannya tidak masalah ya. Sama misalnya lobi, restoran itu kurang lebih mirip atapnya. Sekarang ada bangunan ME gitu, pakai atap datar, plat beton datar, itu misalnya, karena di atasnya akan ditempati di air gitu misalnya, tidak ada masalah ya. Jadi bangunan utama sebuah resort usahakan kontekstual. Kontekstual itu artinya atapnya mirip-mirip, baik material pun bentuknya. Prinsipnya. Misalnya ada bangunan-bangunan ekstra seperti spa gitu Pak, apakah boleh kita desain dengan unik Pak? Misal saya desain dengan struktur bambu gitu Pak. Ya, bisa saja tidak sesederhana itu deh. Artinya istimewa itu mestinya adalah satu fungsi utama, bahwa dia settingnya pada tapak itu dia ada di posisi yang bagus itu ya. Tapi kalau misalnya spa itu ada mojok itu, ya desainnya lain, nanti sepertinya dia tetangga jadinya gitu loh. Tidak ada dalam kesatuan desain ya. Kenyataannya fenomena yang tanyakan ini banyak jadi ya. Resort itu bertahap, arsiteknya beda, juga selera ownernya juga berubah gitu ya. Saya yang Viceroy Ubud Tegalalang ya, saya agak melihat, dan restorannya yang dia punya restoran untuk fine dining itu, untuk resepsi atau bisa menampung orang, itu bangunannya baru, serba putih, tidak ada ragam hias ya, atapnya genteng apa sirap ya, sangat kontras dengan lobi yang alang-alang, banyak kayunya, bahan alami. Roomnya juga seperti itu ya. Restoran yang lama ya, restoran untuk breakfastnya atap alang-alang yang jadi ikonnya dia itu kontras sekali itu. Semua bangunan putih, jendelanya petak-petak seperti Spanyol, nggak nyambung dia gitu. Kebetulan dia ada di depan sebelah lobi. Saya dapat informasi, dapat dibeli tanahnya lah sebelah ini Pak, belakangan dia bangun, tadi bersebelahan ya, seperti tangga gitu ya, itu orang lain seolah-olah gitu, karena dia itu
Kayaknya seperti itu gitu. Oh, sama satu lagi yang ada yang menambah wedding chapel ya. Wedding chapel ini biasanya itulah pasti desainnya beda gitu. Seluruhan hotel. Kalau dia berada pada posisi yang tepat, jadi aksen, posisi yang tepat itu biasanya dia ada di sumbunya Pak ya. Sumbunya tapak, pan, dia menjadi aksen. Pemanis dari struktur di sekitarnya yang hampir serupa. Itu yang hati-hati, itu yang maksud saya. Seperti itu ya silahkan. Kalau yang kasus seperti Viceroy itu ya sebaiknya jangan gitu ya. Saya berbicara konteksnya sudah ada ya. Restoran yang tadi itu besaran bangunannya jauh lebih besar daripada lobinya. Keras sekali, bahaya. Gitu. Bisa dipahami, Andi? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, jadi tergantung dari posisi bangunan, tergantung dari fungsinya itu dia nah, kalau dia berada di posisi-posisi yang tidak diikat oleh sisi gugus besar bangunan, kalau dia lain sendiri, dia satuan desain itu jadinya terus dia lain gimana? Nah, istilahnya visual linkage ya. Visual linkage itu tampilan-tampilan visual yang bisa link itu kan menghubungkan ya, linkage ya. Visual connection ya, penghubung visual. Kalau toh bentuk dia ingin bentuk untuk mendapatkan kesatuan, idealnya dibuat sama itu ya, warna dibuat sama, material dibuat sama, bentuknya dia beda, kesatuannya bisa terselamatkan ya, B-nya itu bisa terselamatkan, visual linkage-nya dia ada visual action-nya. Kalau di mood gitu ya, bersama dengan tempat lain ya, khas Bali itu adalah alang-alang tiba-tiba ada bangunan baru untuk yoga, untuk kegiatan fitness ya, di lantai 1, di lantai 2-nya untuk yoga, di belakangnya itu untuk tenis, tap datar, kaca sekelilingnya ya. Saat konsentrasi tidak awal proses mungkin dibuat situasi alami yang itu barangkali ya. Nah, datar, plot ya, datar. Nah, syukur-syukurnya dia tidak terlihat gitu ya. Komposisi menyeluruh itu dia tidak terlihat. Satu, dia berada agak di tahan yang lebih di bawah, batasi oleh pohon-pohon gitu ya.
tidak terasa ada perbedaan desain tersebut, walaupun sebetulnya dia tidak ada kesatuan dengan desain bangunan-bangunan lain, baik terhadap standar roomnya, mid roomnya, restorannya, dia kontras sekali. Tadi tersembunyi gitu loh. Barangkali masih mungkin. Tapi kalau dia terpencil tapi dia terlihat, kemudian desainnya beda, nah itu yang saya maksud pas dari satuan desain tema secara menyeluruh gitu ya. Nah itu tambahan penjelasan. Kan ada pertanyaan lain? Nah, kan ada yang lain. Lengkap ya 12 ya. Siapa yang belum? Johan yang belum gabung tadi ya? Seli. Apa lagi yang mau bertanya? Pak, saya ingin bertanya Pak. Saya bingungnya tuh di skematik tampak itu Pak. Itu kan kita buat skematik tampak dan potongan per slide itu Pak. Nah itu di saat kita membuat itu baru kita buat skematik peruangannya gitu Pak. Maksud saya gimana? Kayak buat skematik tampak dan potongan peruangannya. Misalkan sebagai contoh, ini ada skematik tampak, misalnya kita buat skematik tampak pertama. Lalu kita gambarkan dengan sketsa tampak khusus gimana, tampak lobby seperti apa. Lalu kita setelah itu misalkan kita lihat ada kekurangannya, kita lanjut lagi buat ke skematik tampak set yang kedua, apa seperti itu Pak. Karena yang di skematik ruangan ini fokusnya itu di dalam ruangan dan terus berlanjut gitu loh Pak. Pak, seperti apa? Gimana Pak? Sama dengan sebelumnya ya. Skematik layout, site plan nggak bisa tuntas selesai kalau skematik buildingnya itu juga belum kita kerjakan gitu ya. Skematik buildingnya juga berproses sampai kita dapat kita pilih gitu ya, terapkan semua bangunan seolah-olah baru melanjutkan outnya. Denahnya itu out hanya mengatur pola massa atau komposisi massa, sedangkan denah belum selesai. Kita akan dengan atap berkaitan dengan tampaknya nanti gitu ya. Bisa saja satu contoh ya. Sudah selesai di layout. Sekarang masuk ke schematic design. Misalnya ada 2 unit misalnya. Kan buat couple-nya vertikal dia split level itu. Nah, itu kan harus selesai dulu. Kan nanti masuk ke tampak atau potongan side kan harus terlihat ya perbedaan levelnya pada potongan side.
Ini yang saya maksud istilahnya ya, sporadis apa simultan ya. Bolak-balik saling mengisi gitu deh ya. Selesaikan dulu buildingnya sudah fix, denah-denahnya itu kembali akan mengisi masing-masing bangunan di layout. Dan skematik potongan di buildingnya sudah selesai, dia akan mengisi potongan site. Skematik tampak juga akan mengisi tampak site plan. Walaupun urutannya ketika dokumentasi ini akan dievaluasi, pasti mengikuti urutan yang di form evaluasi 3 ya. Tidak salah di sana ada layout, site plan. Tapi pengerjaannya justru bisa mundar-mandir gitu ya. Proses pengerjaannya kalau tidak bisa dikatakan simultan itu maksudnya secara bersama-sama. Bisa kita bilang building belakangan, layout duluan gitu ya. Layout belum rampung, oh ini sekarang dia butuh denah masing-masing bangunan, berarti skematiknya dikerjakan. Ketika selesai ini baru balik lagi ke sini. Barangkali baru lobby selesai, balik ke layout. Mengerjakan skematik restoran selesai, balik ke layout, apa seperti itu. Kalau kalian bereskan dulu semua buildingnya, itu kembali ke layout. Ya, itu masing-masing serah gaya kerjanya gitu ya. Ini pertanyaan bagus untuk pencerahan teman-teman lain yang belum pada tahap seperti itu ya. Misalnya belum sampai tahap itu yang enggak bingung dia gitu loh deh. Ini juga jadi ya untuk pencerahan teman-teman. Apapun dari diskusi ini adalah semua ya. Ini bisa dipahami untuk Adi. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Nah, jadi urutannya itu saya kan mengerjakan skematik ruangan dulu, Pak. Nah, sudah dapat fixnya itu kan kembali ke di layout ya, jadinya fix ya, Pak. Lalu saya buat langsung skematik tampak dan potongannya per bangunan dulu. Setelah itu, setelah dapat dia, baru saya tinggal masukkan ke tampak dan potongan di skematik layoutnya, skematik tampak site-nya gitu, Pak. Ya. Jadi nanti setelah sudah fix semuanya, baru saya bisa nanti mengerjakan site plan-nya, karena kan otomatis di skematik tampak dan potongan itu kan berubah-berubah dia atapnya sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, Pak. Jadi setelah fix baru kita membuatkan di akhir skematik itu baru kita buatkan yang fix layout dan site plan-nya. Seperti itu, Pak. Ya, seperti itu. Walaupun ya itu yang saya sebut idealnya seperti yang disebut tadi sebutkan, idealnya seperti itu. Supaya rampung dulu skematik buildingnya, baru kembali ke layout. Tapi tetap layout itu harus tetap sampai kepada komposisi bangunan dan sirkulasi tapak, sampai kepada tata letak bangunan, plus sirkulasinya, plus area atau luasan yang dibutuhkan, misalnya untuk kolam, yang untuk parkir, yang ruang terbuka, sampai di sana dulu. Jangan lari ke building dulu semua. Building kadang-kadang terlalu asik karena banyak bangunan. Waktu sudah tinggal sedikit, baru layout, keburu habis waktunya. Nah,
komposisi bangunan juga butuh dan panjang gitu ya, butuh waktu ya. Jadi kemarin seperti tadi simultan, dua-duanya jalan, entah mana gilirannya dikerjakan gitu. Nah, paling tidak setengah, pokoknya saya pola massa atau komposisi massa, sirkulasi tapak, alokasi lahan untuk fungsi-fungsi ruang terbuka itu fix, schematic building. Setelah itu baru lagi lanjutkan. Ini kan sudah tinggal lagi seminggu ya, tidak relevan jadi saya bicara itu lagi. Nah, memang seperti itu tadi ya, layout denah masing-masing bangunan pasti ada, tampak kurang lebih wajah ya, walaupun skalanya kecil ya, tapi kalau sudah di depan sudah kuat imajinasinya di depan itu ya, oh saya ini tampaknya akan begini. Walaupun nanti di sekitar skematik bangunan dengan skala yang lebih detail, skala yang lebih besar, ada perbedaannya itu tidak signifikan. Nah, itu tidak masalah, karena ini masih di tahap skematik. Tidak radikal, tidak fatal, tidak signifikan bedanya tampak layout, karena merasa sudah yakin seperti itu, tampak di belakang itu bisa diselesaikan sampai selesai. Tetap denah itu harus cepat dulu. Contoh misalnya, kadung di depan denah sudah dapat, terus bikin tampak side, oh lebar di depan kamarnya. Setelah masuk ke skematik tampak bangunan di belakang, misalnya roomnya gitu ya. Setelah masuk ke dimensi yang sebenarnya, jendela kacanya ini pasaran ada enggak jendela selebar ini? Tidak ada gitu misalnya. Nah, akhirnya tadi buat petak-petak jendelanya gitu ya. Entah dibagi 2, entah dibagi 3 petak jendelanya. Karena menyadari dimensi kaca seperti itu pasaran apa enggak. Walaupun di gambar tampak side buat global besar gitu, seolah memenuhi dinding itu misalnya. Itu contohnya seperti itu ya. Ya tetap ada jendela di sana. Ya signifikan dia berubah. Yang saya maksud signifikan itu sudah dibuat roomnya itu yang mengakses view itu jendela full besar lebar, tiba-tiba skematik tampak di belakang hilang jendelanya, separuh itu dinding masif gitu misalnya. Saya mau taruh TV aja di sini, sehingga di baliknya dibuat dinding di belakangnya dibuat masif gitu. Sekian aja dia lihat view gitu misalnya. Nah itu yang saya maksud total dia, signifikan dia berubah. Nah yang itu yang dihindari yang seperti itu. Kalau ide dasarnya sudah yakin, berbeda sedikit dengan di skematik tampak bangunan di belakang masih ditoleransi, karena ini adalah tahap mengeksplorasi gagasan. Bisa dipahami di Saputra bisa Pak. yang lain juga ya. Intinya tidak berubah secara signifikan, beda-beda sedikit tampak di dengan yang sudah. Tentu yang skematik bangunan ini kan lebih besar bangunannya nanti, dia tidak radikal perbedaannya.
sampai jam 11 ya, 9 sampai jam 9 sampai 11. Ini masih ada waktu 10 menit. Silakan. Tidak bisa memberikan gambar-gambar contoh yang lain. Sempat mengumpulkan ke PowerPoint. Saya masukkan dan apa bisa di share konten ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya ya? Saya ingat untuk Ida nanti tolong absen. Baik Pak, nanti saya kirim. Ya, terima kasih Idan. Oke, yang lain ada pertanyaan? Udah cukup, Pak. Yang lain cukup juga? Cukup Pak, Sorry, izin ada melanjutkan cukup, Pak. progres. Ya. Oke. Kembali saya tegaskan, progres ya, itu tanggung jawab kalian. Walaupun saya tidak cek satu persatu, tiap bimbingan tidak saya catat siapa sampai di mana bekerjanya, adalah tanggung jawab kalian pribadi. Apapun konsekuensinya itu kait dengan ya, dan nyatanya adalah lembar gas ya. Oke. Nah, saya sampai di sini. Terima kasih. Pada kesempatan berikut. Selamat siang, salam sehat. Selamat siang, terima Selamat siang, kasih Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Salam sehat, Pak. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat siang.